mereka nginjek gasnya kenceng kali gitu kan, sambil berkeringat-keringat dingin gitu. Kata si Ayu, aku ketakutan, keringatku bercucuran, tanganku basah, saking takutnya, saking paniknya. Diinjaknya gas kenceng, mungkin udah bodo amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, karena aku baru pertama kali ini bikin channel YouTube dan ini merupakan video pertama kali aku, jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu sebentar ya. Perkenalkan, nama aku Triana. Di channel YouTubeku ini aku akan menceritakan berbagai kisah mistis, horor, urban legend, atau bahkan mitos yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih kalian sudah mampir di video aku. Semoga kalian gak hanya kepo di awal, tapi kalian bakal betah nanti nontonnya sampai akhir ya. Kalau suka jangan lupa subscribe dan like. Oke, tanpa memperkenalkan diri yang berlama-lama, di video yang aku bawakan kali ini, aku akan bercerita soal aplikasi penunjuk jalan. Ada apa dengan aplikasi penunjuk jalan atau yang bisa kita sebut biasanya itu Google Maps? Ya. Jadi kejadian ini terjadi pada 3 perempuan yang cantik yang tersesat karena Google Maps. Di antara teman-teman yang nonton video ini mungkin juga pernah lah ya, karena kita nggak ngerti jalan, kita mengandalkan Google Maps, dan selama perjalanan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mulai dari rutenya atau bahkan titiknya tidak sesuai dengan yang kita tuju. Sudah menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi hal yang sangat umum. Maps ini dipergunakan untuk mempermudah kita menuju suatu tempat. Tapi yang bikin beda dari cerita yang aku bawakan kali ini, kejadian tersesat ini tidak pernah diinginkan dan tidak akan pernah bisa dilupakan oleh ketiga perempuan ini. Kejadian mereka selama tersesat ini berbagai hal-hal horor epik kali membuat mereka ingin menceritakan ini kepada kita. Ceritanya sehoror apa sih? Si mencekam apa sih? Oke, aku akan masuk ke kronologi ceritanya. Oke, sebelum aku bercerita lebih lanjut, di sini aku mau memberikan informasi dulu sebentar ya. Jadi kejadian ini terjadi pada 6 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020, yang dialami langsung kebetulan oleh teman kerjaku pada saat itu ya. Jadi 3 perempuan cantik ini bersama Lisa, Kimi, dan Ayu. Lisa, Kimi, dan Ayu ini bersahabat sudah cukup lama, sejak mereka duduk di bangku sekolah SMA. Sampai sekarang mereka bekerja di tempat kerja yang berbeda-beda pun, mereka masih memiliki hubungan persahabatan yang cukup dekat. Hubungannya masih cukup baik gitu lah. Sebetulnya mereka ini 4 sekawan, 4 bersahabat. Satunya aku sebut saja namanya Mbak Aya. Karena permintaan dari beliau, jadi aku tidak bisa menyebutkan namanya gitu. Jadi si Mbak A ini ceritanya ternyata sudah menikah lebih dulu ketimbang Lisa, Kimi, dan Ayu. Dari 3 sahabatnya yang lain. Nah, setelah menikah beberapa waktu, alhamdulillah Mbak A ini diberikan rezeki untuk bisa membeli rumah baru untuk keluarga kecil mereka. Dan lokasi rumah baru Mbak A ini adalah di pinggiran kota yang berjarak kurang lebih ditempuh kurang dari 2 jam, mungkin 1,5 jam lah dari kota yang sebelumnya mereka tinggali. Jadi 4 sahabat ini tinggal di suatu kota yang sama, kota yang cukup besar di Jawa Timur begitu ya. Karena si Mbak A ini pindah sudah beberapa waktu yang lalu ya, ketiga temannya ini berencana lah untuk mengunjungi rumah baru temannya ya kan. Pada suatu obrolan chattingan mereka membahas gitu kan, kapan nih kita ke rumah baru Mbak A, kita kapan jenguknya gitu kan. Ya, oh iya ya, kapan ya, sekalian bawain kado untuk rumah barunya. Ya, bla bla bla. Singkat cerita, diputuskannya di hari Kamis sepulang mereka bekerja. Karena kalau weekend mungkin mereka ingin beristirahat, ada yang pengen main kemana gitu kan. Ya, akhirnya mereka sempatkan di hari Kamis sepulang mereka bekerja begitu. Dan si Mbak A pun juga sudah mengonfirmasi kalau Kamis malam ya perkiraan sampai sini. Ya, oke aku bisa semuanya ya, oke aja gitu kan. Nah, singkat cerita, tiba nih di hari H. Karena mereka ini kan berempat atau bertiga, tempat kerjanya berbeda-beda. Jadi mereka menentukan titik kumpul untuk mereka berkumpul. Kayak sebuah tempat makan gitu, bukan food court ya, lebih ke kayak tempat nongkrong gitu ya, tapi banyak sekali tenan makanan di sana gitu ya. Mereka menentukan titik kumpul di sana. Singkat cerita tibalah di hari H, mereka sudah berkumpul. Ada yang Kimi pakai ojek online, jadi ya mereka cuman si Lisa yang pakai motor ceritanya. Jadi Lisa nanti nitipin motornya ke tempat mereka titik kumpul gitu kan.
Sekedar informasi ya, di sini nanti itu Ayu yang bawa mobil. Jadi Lisa dan Kimi nanti nebeng di mobilnya Ayu gitu. Si Lisa parkirin motornya di sana, si Kimi pakai ojek online gitu lah ya guys ya. Kurang lebih jam 5 sore sepulang mereka bekerja, seingat mereka jam segitu, mereka mulailah perjalanan untuk menuju rumah Mbak A. Karena perjalanan ditempuh ini kan 1 jam lebih ya kan, lama. Ya selama perjalanan sudah tiba waktu maghrib, otomatis mereka harus berhenti dulu sebentar untuk meluangkan waktu untuk sholat maghrib. Ya sampai mereka menemukan masjid, mereka sholat. Mereka pun bergegas untuk segera kembali ke mobil ya kan, nggak bisa lama-lama gitu, keburu malam. Lah setelah mereka selesai sholat, mereka mau kembali ke mobil. Waktu mereka ada di pelataran masjid lah, ada ibu-ibu usia cukup parubaya, mungkin usia 40 lebih, menggunakan mukena, terlihat selesai sholat, menghampiri mereka dan menyapa. Ini perempuan cantik-cantik dari mana dan mau kemana? Si Kimi yang jawab, oh kita mau ke desa Sedayu bu, ke rumah teman. Ini nama desanya aku samarin ya. Kita dari kota A. Oh cukup jauh ya. Kalian kok mulai perjalanan malam-malam, mana perempuan semua? Ini nih malam Jumat loh. Hati-hati ya kalian gitu kan. Ya mereka cuman iya aja gitu kan. Ya mereka beranggapan itu cuman nasihat dari orang tua biasa. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke mobil. Singkat cerita perjalanannya pun berjalan lancar-lancar aja, aman-aman aja alhamdulillah. Sampai tiba di rumah baru Mbak A. Dan rumah baru Mbak A ini merupakan ternyata perumahan atau proyek perumahan yang baru aja dibangun. Jadi masih ada beberapa rumah yang masih proses pembangunan, bahkan ternyata kanan kiri rumah Mbak A ini masih merupakan tanah kosong guys. Ya jadi ya lumayan banyak ilalang-ilalang lah, belum padat penduduk intinya gitu kan. Mereka sampai rumah Mbak A, mereka tidak lupa room tour, kan ini rumah baru ya. Kamar di mana, toiletnya di mana, seperti apa kamarnya, gitu ya biasa lah, ngobrol-ngobrol juga gitu mereka kan. Sambil Mbak A juga sudah menyiapkan makanan untuk mereka makan. Karena kan pulang kerja kan pasti lapar ya kan. Sambil makan, mereka ngobrol sambil bercanda-bercanda. Si Ayu di sini nyeletuk. Mbak, gak takut apa? Tetangganya kanan kiri masih jauh loh. Masih sepi di sini. Karena masih banyak rumah kosong. Gak takut tinggal di sini. Mbak Ayu jawab, jangan mancing-mancing ya Ayu ya. Aku sendirian di rumah. Suamiku kebetulan shift malam, pulangnya masih besok pagi. Ya mereka kayak, ya Ayu juga merasa gak enak ya kan ya. Ya kita membahas yang lain, soal pekerjaan, soal hubungan asmara dan lain sebagainya lah. Singkat cerita, mereka setelah ngobrol, si Lisa lihat jam, sudah menunjukkan sudah pukul 09.00 malam. Sudah jam 9 malam. Si Lisa nyeletuk, udah malam nih. Kita nggak pamit pulang kak guys, gitu kan. Kan perjalanan ditempuh cukup lama, biar nggak sampai malam, tengah malam kita sampai rumah. Maksudnya biar nggak makin malam gitu kita sampai rumahnya gitu kan ya. Akhirnya mereka pun, ya udah mbak kita pamit, mau gimana ya, sebetulnya mereka masih pengen ngobrol tapi sudah jam 9 malam gitu kan. Kita pamit ya mbak ya, kita bantu yuk beres-beresin. Mereka cuci piring, bantu beres-beresin apa yang ada, begitulah ya. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk pamit ya. Ya sebetulnya mereka masih pengen ngobrol-ngobrol, bercanda, kayak kurang lama gitu waktunya, tapi gimana udah jam 9 malam, nanti makin malam lagi mereka sampai rumahnya. Akhirnya ya mbak kita pamit ya, besok-besok kita main lagi lah ke sini gitu. Kita bantu-bantu ya beres-beresin, mereka cuci piring. Sebenarnya mbak juga udah nggak usah, mereka kan juga capek pulang kerja kan. Nggak apa-apa, udah jadi hal yang biasa ya kan, kita bantu-bantu teman, masa iya kita cuma makan gitu kan. Mereka bantu cuci piring, beres-beres gitu kan. Sampai akhirnya mereka pamit, udah ya mbak ya, kita pamit dulu. Selamat untuk rumah barunya, semoga membawa berkah ya biasa gitu kan. Mbak juga jawab, iya aku yang terima kasih banyak. Kalian udah sempet-sempetin sampai tengah malam gini kalian main ke rumah. Nanti kalau sampai rumah jangan lupa kalian kabari aku ya, gitu kata Mbak A. Oh iya mbak iya gitu kan. Nah informasi di sini aku mau menjelaskan. Si Ayu ini parkir di tepat depan rumah Mbak A. Jadi ini rumah Mbak A, Ayu parkir mobilnya di sini, kanan kiri di rumah kosong. Begitu ya guys, ya bisa dibayangkan ya. Mereka pamit nih, mereka jalan ke mobil, buka pintu mobil gitu kan. Si Ayu nyetir, Lisa di samping,
Ayu, Kimi yang ada di belakang sendiri. Jadi Ayu nyetir, Lisa di samping Ayu, Kimi yang ada di belakang sendiri gitu ya guys ya. Bukalah pintu nih. Otomatis pandangan si Ayu nih kan ke depan sana ya, ke arah tanah kosong gitu kan. Mereka jalan ke mobil, buka pintu. Nah pas buka pintu, di situ Ayu melihat ada kakek-kakek usianya sudah tua, ya namanya kakek-kakek ya tua kan, tua kali, pakai baju koko berwarna putih, menggunakan sarung seperti kayak pulang dari masjid gitu. Tapi itu kan udah jam 9 lebih guys, si Ayu keluar dari rumah Mbak A kayak berdiri aja gitu. Si Ayu ngebatin nih, tuh kakek-kakek ngapain tengah malam gelap sepi begini, diem aja di situ gitu kan, sambil naik sambil sambil masuk ke mobil gitu kan, kayak ya. Tapi Ayu nggak seberapa ngegubris ya, mungkin itu kakek-kakek yang cari udara segar karena nggak bisa tidur gitu mungkin ya. Ya akhirnya mereka pamit, dadah Mbak, makasih ya gitu kan, kita pamit dulu, bye, kayak gitulah. Ngeng, si Ayu nginjek gasnya nih gitu, sambil ngelewatin si kakek itu tadi, sambil noleh Ayu. Si kakek kebetulan juga ngelihat Ayu, ternyata kayak mereka kayak tatap-tatapan gitu, kayak tapi biasa-biasa aja, tidak ada yang mencurigakan, mulai dari penampilan, raut wajah ya manusia biasanya ya, mungkin memang manusia ya kan, kayak ya kok belum tidur ya tuh kakeknya, cuman begitu aja gitu kan. Si Lisa dan Kimi kayak lempeng-lempeng aja, kayak Ayu doang yang noleh di kakek itu, cuman Ayu gitu kan. Tapi pada saat itu tidak ada yang mencurigakan sama sekali gitu kan. Mereka masuk mobil ya, mereka melanjutkan perjalanan, tentunya juga menggunakan Google Maps. Karena mereka kan nggak ngerti jalan itu sama sekali gitu kan ya. Awalnya perjalanan benar-benar normal-normal saja. Mereka melewati jalan raya, masih ramai kendaraan. Sampailah tiba terdengar suara navigasi dari Maps. Belok kiri dalam 200 meter. Oh ya ngel, selama 200 meter. Si Ayu membelokkan setirnya ke kiri kan. Lah, sampai 200 meter nih, akhirnya si Lisa nyeletuk nih. Nyempit nih jalannya, masuk gang kita, masuk kampung gitu. Iya ya, kata si Kimi. Ya Ayu yang nyetir, cuman udahlah kita ikutin aja Google Map-nya. Toh aku nempatinnya udah betul gitu, kayak ke titik kumpul kita tadi kok gitu kan. Ya iya, aku cuma ngomong aja gitu kan. Jalan aja mereka mulai berlahan, Ayu berjalan kan kampung ya, nggak enak kenceng-kenceng kan. Ya mereka lempeng-lempeng aja kayak lihat rumah-rumah warga gitu kan. Akhirnya terdengar lagi suara navigasi dari Maps. 50 meter belok kanan. Ya ntar lagi belok kanan nih gitu. Ayu yang setelah maju beberapa meter dari jaraknya itu mendengar itu, jadi kayak bentar lagi belok ke kanan nih gitu kan, belok kanan nih gitu kan, kok jalannya nampak gelap kali gitu kan, gelap gitu kayak mana gitu kan. Ya guys, si Ayu nyeletuk, disuruh belok kanan kok kayaknya gelap kali jalannya, nggak ada apa-apa kayak gitu, masa iya belok kanan sebelah mana gitu. Kim ya jawab, mana tahu, yuk ya udah kita ituin aja lah, kan kita memang nggak ngerti, toh kita udah sampai di sini, mau putar balik juga jauh banget itu. Males lah intinya kan. Iya ya, yaudah kan kita udah ngikutin Google Map aja lah gitu ya. Yaudah Bismillah gitu, belok kanan nih, mereka mulai masuk gitu kan. Dan itu belok kanan tuh sempit jalannya. Mungkin kalau ada motor yang pasan pun nggak bisa, itu cuman mobil aja ya. Mereka kayak ragu-ragu, Ayu tuh ragu-ragu banget kayak, bener nggak ya gitu kan. Sudah mulai masuk, jalan pun semakin sempit ya kan. Rumah-rumah warga sudah mulai tertinggal, lampu-lampu rumah warga itu sudah mulai tertinggal gitu kan. Dan itu gelap jalannya. Bisa dibilang itu cuma lampu mobil Ayu yang menjadi penerang di sana. Ada lampu jalan. Tapi lampu jalannya itu kecil sekali, warna kuning, dan itu jarak lampu satu ke lampu yang lain itu cukup jauh. Bisa dibilang gelap lah itu jalanannya ya kan. Cuman dari lampu sorot mobil Ayu aja gitu kan. Jalan mereka berlahan-lahan, jalanannya pun sempit. Mereka pelan-pelan aja sambil lagu Ayu berucap, ini beneran gak sih guys? Kok aku takut gitu. Ya kata teman-temannya pun, ya mau gimana, ya kita lanjut aja gitu kan. Dari rumah Mbak A kan udah jam 9 malam. Ini kalau kita nggak keburu-buru nanti makin malam lagi loh kita sampai rumahnya, kayak gitu lah ya kan ya. Ya udah iya gitu. Kalian kalau mau tahu, ini tuh samping kanan kirinya pun itu ilalang-ilalang guys. Kalian ngerti ilalang nggak ya? Ilalang tuh kayak rumput-rumput liar yang sudah tumbuh tinggi besar-besar dan cukup tinggi gitu ya. Ilalang-ilalang gitu lah guys, semak-semak belukar begitulah. Tapi ada jalanannya gitu.
Lah ternyata perasaan takut Ayu itu memuncak ketika dia tuh setelah beberapa meter masuk wilayah itu, dia dengar suara jangan. Ayu langsung kaget di situ, sontak mobilnya berhenti sebentar kayak, siapa bilang? Ada orang lain selain kita kah? Siapa yang ngomong? Lisa Gimi ya bingung. Apalah Yu, kata si Lisa. Gak ada apa-apa, orang gak ada siapa-siapa, sepi loh ini. Si Kimi jawab, ada-ada aja kamu Yu. Orang gak ada suara apa-apa. Ada tadi ada orang ngomong. Gak ada Yu. Orang gak ada apa-apa. Mereka tuh gak dengar apa-apa gitu. Ya mereka berdua berusaha untuk kayak gak ada Yu. Si Lisa menenangkan Ayu, udahlah Yu. Gak ada apa-apa, beneran. Orang cuma kita bertiga. Ini jalanan gelap, gak ada siapa-siapa. Kamu karena ragu, takut, jadi pikiran yang macam-macam, dengar yang enggak Yu gitu kan. Dari awal kan kamu takut, enggak ada Yu, emang ini jalan gelap biasa aja kok gitu kan. Ya udahlah iya gitu. Ya udah Ayu berusaha untuk ya udahlah iya gitu, enggak ngegubris, mereka lanjutkan perjalanan. Padahal Ayu di situ yakin kali di situ. Denger aku ada orang bilang suara 2 kali itu kayak suara laki-laki. Serak-serak gimana, berat gitulah suaranya. Tapi Ayu yakin banget aku di situ dengar 2 kali loh. Tapi si Lisa dan Kimi nggak mendengar, jadi ya sudah aja gitu. Setelah mendengar itu pun Ayu berusaha mengabaikan ya. Meskipun menurut Ayu itu jelas-jelas ada, ya Ayu tetap melanjutkan perjalanannya. Jalan lagi, mobilnya pelan-pelan. Ayu bismillah lah, Ayu kayak bismillah lah ya Allah gitu. Setelah mobil jalan beberapa meter, ternyata gerimis mulai turun, gerimis rintik-rintik gitu ya kan. Ayu nyeletuk lagi. Ini mapnya bener nggak sih? Nggak ada notifikasi ke kanan atau ke kiri gitu. Mas, ini udah mulai hujan, jalanannya udah mulai becek nih. Aku yakin makin lama makin becek lagi, makin nggak enak gitu kan. Kanan kiri cuman ilalang gitu kan. Ya Lisa yang duduk di samping Ayu pun inisiatif mengambil handphone yang ada di depan Ayu untuk melihat maps gitu kan. Ada kok Yu, jalannya ini masih lurus aja ke depan, masih lurus kok ini. Oh ya wes lah gitu kan, ucap si Ayu. Tanpa mereka sadari pada saat itu, maps yang mereka lalui ini, jalanan yang mereka lalui ini tidak tertera nama jalannya. Jadi kayak ya abu-abu berwarna kecil gitu, jalan lurus abu-abu gitu, nggak ada nama jalannya, tidak ada notifikasi apapun, cuman biru abu-abu lurus saja. Tapi mereka nggak sadar pada saat itu, mereka nggak. Ya Ayu tetap melanjutkan mobilnya gitu kan, sambil lihat kanan kiri kayak serem ya gitu kan. Sampai akhirnya makin deras lagi, gerimisnya makin besar-besar lagi. Sampai akhirnya di pinggir jalan yang mereka lalui itu, di samping kiri mobil Ayu, tepatnya di sampingnya Lisa ya berarti kan. Di situ Ayu melihat sosok kakek-kakek yang berdiri, berjalan dengan kondisi bungkuk sekali, sudah kelihatan tua kali. Menggunakan kaos biasa berwarna putih dan celana pendek. Si Ayu lihatnya ya, seingat dia seperti itu. Kotor kali celananya dan bajunya ini. Kayak habis dari sawah gitu. Sambil bungkuk, udah tua kali. Si Ayu lagi-lagi nyeletuk sambil ngelewatin si kakek ini tadi ya. Kayak agak minggir gitu sambil pelan-pelan. Takut keserempet lah si kakek, jalannya sempit kali gitu kan. Si Ayu nyeletuk, sambil nyetir nih. Kok ada kakek-kakek malam-malam begini jalan kaki sendirian, tua kali. Hujan lagi ini, nggak takut apa nanti digigit ular. Si Lisa dan si Kimi sontak kayak diem aja gitu kan. Kayak ada kagetnya juga gitu kan. Mereka sadar ada sesuatu lagi gitu kan. Mereka cuma diem aja, mereka nggak jawab apa-apa. Diem aja mereka berdua ini. Sambil si Lisa nih noleh ke Kimi. Kimi pun juga bahasa telepati mungkin ya, mereka udah sama-sama ngerti, kayak yakin, kayak percaya ada sesuatu, kayak mereka kayak cuma diem aja. Si Kimi cuma ngedipin mata aja kayak mereka diem aja karena takut nih kalau mereka jawab misalkan nih orang nggak ada apa-apa, nanti Ayu takut lagi. Sedangkan Ayu FYI di sini Ayu salah satu yang bisa nyetir. Si Lisa si Kimi nih nggak bisa nyetir. Dengar itu Lisa Kimi tahu ada yang nggak beres, ikut takut. Mereka takut lah nanti kalau Ayu ini makin takut lagi, makin gimana lagi. Mereka nggak mau ada apa-apa ya, mereka kayak diem aja, seolah-olah mereka kayak kayaknya gitu doang. Takut mereka nih gitu kan. Orang jelas-jelas si Lisa ini yang duduk di samping Ayu nggak lihat apa-apa kok.
kan pandangannya otomatis sama ya, mungkin Kimi di belakang mungkin nggak ngelihat itu, masih bisa lah kita yakini gitu. Kalau Lisa, orang Lisa juga lihat di depan nggak ada apa-apa kok guys, benar-benar nggak ada apa-apa, cuman Ayu yang lihat di situ, lagi-lagi si Ayu yang lihat di situ ya, cuman bisa sama Kim kayak cuman gitu aja lah mereka. Melaju seperti pelan-pelan, setelah beberapa meter meninggalkan si kakek ini tadi, Ayu cuman kayak nggak segitu ngegubris ya sudah, kayak dilewatinya saja sambil nyetir lagi, sudah nggak kelihatan si kakeknya, kayak di belakang udah kayak nggak ngeliat spion juga ya, jadi jalan kayak nggak ada yang aneh aja, cuma lihat kakek aja. Tapi ya harusnya mereka notice ya, ngapain malam-malam gitu kan ya. Mobil tetap melaju pelan-pelan, tibalah setelah beberapa meter perjalanan, tiba-tiba mobil Ayu nih kayak mati, kayak gitu, kayak kesendak kayak nah Ayu nih guys, si Ayu kaget, kenapa ini mobil kok mati, kaget kan mereka, cobalah hidupin lagi kan, cuman bunyinya cuman kayak di onin gitu, kayak gitu doang. Kenapa ya ini gitu. Lisa Kimi ikut panik, kenapa Yu, habis bensin kah? Enggak, orang bensinnya masih banyak kok, coba nyalain lagi gitu kan, coba dinyalain lagi, cuman bunyi kayak gitu, nggak bisa guys gitu. Mereka nih masih positive thinking gitu, coba lagi yuk, dicoba berulang-ulang sampai ada 6 kali gitu kan, mereka ingatnya nggak bisa, tetap mati, cuman bunyi kayak gitu dong. Bensin masih banyak, yuk biasa seperti ini kata si Lisa. Enggak, mobilku ini nggak pernah mogok, mobilku nggak pernah bermasalah, dan ini juga merupakan mobil yang masih muda ya, usia tahun muda gitu, masih cukup baru lah. Nah, karena Kimi yang duduk di paling belakang kan ya guys ya, kepo lah, pengen lihat si Ayu nih berusaha menyalakan mobilnya gitu, maju kan dia kayak gini kan, kayak dari belakang maju gitu kan. Nah pas maju si Kimi ini tanpa sengaja, Kimi melihat arah spion tengah mobil, atau biasa dibilangnya spion kabin gitu ya guys ya. Nah di situ ketika Kimi maju, untuk pertama kalinya si Kimi melihat sosok kuntilanak pakai baju putih, kayak daster putih gitu, tapi lusuh kali bajunya, putih-putih kuning gitu, mukanya setengahnya hancur, kayak penuh dengan darah, nggak kelihatan jelas, matanya melotot besar gitu kan. Untuk pertama kalinya di situ Kimi melihat sosok hantu. Si Kimi ini nggak pernah sebelumnya nggak pernah lihat hantu, dengar suara hantu tuh nggak pernah. Pertama kali itu si Kimi ini langsung teriak, wah gitu, kayak apa, coba lihat di spion tengah, coba lihat ke belakang apa itu, atau nggak lihat lah ke belakang itu apa. Mereka noleh aja langsung ke belakang, mereka kan sontak kayak ikut kaget kan, noleh lah mereka ke belakang, nge-freeze. Si Ayu sama Lisa nge-freeze, kayak cuman mau teriak nggak bisa. Si Kimi udah kayak, oh iya itu kuntilanak itu gitu kan. Setelah beberapa detik baru si Ayu sama si Lisa ini bisa teriak kayak, wah, sama-sama teriak mereka. Bayangin betapa chaosnya tuh di belakang tuh ya, benar-benar mereka lihat jelas penampakan itu guys. Berapa ya, takut lah mereka bertiga sama-sama teriak gitu kan, ya Allah, sambil nangis-nangis gitu. Kayak si Kim akhirnya kayak, ayo nyalain mobilnya, kayak cepet nyalain mobilnya cepet gitu kan. Si Ayu kayak iya gitu, coba dinyalakinnya lagi tuh mobil. Dan selama berusaha menyalakan tuh, kalian tahu guys, si Mbak Kun yang ada di belakang itu sambil ketawa dengan suara ciri khas kuntilanak, kalian ngerti kan ya, kayak kayak gitu sambil nyalain mobil tuh. Mereka bertiga tetap nangis ya, tetap masih nangis lah, sambil dengar suara si Mbak Kun tuh nangis, sambil dengar suara si Mbak Kun tuh ketawa gitu, sampai salah aku ngomong kayak gimana gitu, sambil berusaha berulang-ulang gitu kan, ayo nyala sampai mereka nangis. Si Lisa itu berusaha berucap kayak berdoa apapun yang selintas di pikirannya, mau itu surat-surat pendek kah, mau itu istighfar kah, ya Allah tolong ya Allah, semua pokoknya chaos sekali lah pada saat itu ya kan. Selama dinyalakan berulang-ulang kali, sambil tetap si Mbak Kun itu kayak nangis ngejek mereka gitu kan. Akhirnya dicoba berulang kali, tenang dulu, si Lisa, tenang dulu, tenang, berdoa bismillahirrahmanirrahim, nyalain mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim, nyala akhirnya mobilnya. Setelah berulang-ulang kali dicoba dinyalakan, nyala akhirnya tuh mobil. Nyala ya kan mereka. Ya oke sekali gitu kan ya. Nyala akhirnya mereka
Ya alhamdulillah maju, kata Kimi. Kimi kan ada di belakang mungkin merasa lebih dekat sama si sosok ini tadi kan. Ayo ayo jalan jalan jalan. Wah, mereka lajukan lah itu mobilnya kan ya. Kencang kali. Kencang kali Ayu bawa mobilnya ya. Karena saking kencangnya, saking panik dan takutnya gitu kan. Katanya sampai berkeringat tanganku, berkeringat dingin, bercucuran di punggung-punggung kerasa gitu kata Ayu ya. Saking takutnya gitu kan. Mereka terus setelah digas cukup kencang beberapa waktu mereka merasa itu cukup lama ya, mungkin karena saking paniknya gitu kan. Mereka kira si Mbak Kun itu sudah tertinggal jauh di belakang ya, di tempat titik yang tadi. Mereka nginjuk gasnya kenceng kali gitu kan, sambil berkeringat-keringat dingin gitu. Kata si Ayu, aku ketakutan, keringatku bercucuran, tanganku basah, saking takutnya, saking paniknya. Diinjaknya gas kenceng, mungkin udah bodo amat, mau mobilku baret-baret kanan kiri, bodo amat katanya. Setelah beberapa waktu lah, mereka rasa cukup lama ya, mungkin saking paniknya kenceng gitu, mereka kira si Mbak Kun ini tadi, sosok ini tadi sudah tertinggal jauh di belakang di titik yang tadi gitu kan. Ya mereka kira sudah tertinggal, malah setelah beberapa menit ternyata si Mbak Kun ini nempel di kaca mobil sebelah kiri supir. Kalian tahu berarti sebelah kiri supir tuh kacanya siapa? Si Lisa. Iya, nempel di kaca mobilnya, si samping Lisa gitu, nempel kayak cicak kayak gitu, sambil mukanya berdarah-darah, mata melotot, bibir hancur gitu kan, setengah ini udah hancur gitu kayaknya. Gitu. Merinding. Kok jadi ikut takut ya? Bayangin seepik apa, semenyeramkan apa. Si Lisa langsung, wah gitu kan, kayak menjauh dari mobil gitu. Ayo, ayo tolong, ayo tolong. Salah tolong, yuk tolong gitu. Takut kali kan, Ayu sampai kayak Ayu berusaha untuk tetap konsentrasi. Ini kalau aku nggak konsen ya nabrak ke kan malah nggak bisa kemana-mana. Si Ayu tetap bisa berpikiran jernih pada saat itu. Ini kalau aku ikut panik ke kanan ke kiri malah nggak bisa kemana-mana. Makin kita bergelut sama si Mbak Kun itu. Jadi Ayu berusaha tetap fokus. Si Kimi udah kayak ya Allah gitu. Si Ayu berusaha tuh kayak kayak berusaha tetap nyetir kenceng-kencengnya sambil si Mbak Kun tuh kayak tetap kayak bayangin sejahil apa itu sosok kuntilanak itu guys, sambil Lisa menjauh dari badan. Ya tolong ya cepet gitu ya. Ayo berusaha tetap melanjutkan mobilnya dengan sekuat tenaga meskipun kondisinya itu kayak deg gitu rasa jantungnya gitu guys. Mau minta tolong ya minta tolong ke siapa, hanya mereka cuman bener-bener mobil mereka yang ada di sana. Ya mereka berharap-harap ini si Mbak Kun jatuh lah, sekencang mungkin jatuh lah, entah kena pohon, entah kena ilalang atau apa gitu kan ya. Selang beberapa waktu ternyata Ayu setelah membawakan mobilnya ini hilang si Mbak Kun ini ternyata. Ada beberapa menit lah, lama kali tapi terasanya lama kali. Senyeramkan itu ya terasa lama kan guys gitu. Si Mbak Kun ini ternyata kayak lama-lama menjauh gitu. Si Ayu jelas melihat di situ. Kimi nggak berani ngelihat, si Lisa pun berani melihat. Jadi si Ayu sama si Lisa ini lihat dengan jelas kayak si Mbak Kun ini, kuntilanak ini tuh kayak lama-lama menjauh terus kabur. Kayak asap-asap gitu lah, kayak asap-asap. Ya gitu berasap itu tiba-tiba hilang. Gitu. Agak lega di situ mereka bertiga. Bisa nafas rasanya kayak katanya begitu. Ya sambil berhenti sambil nafas terengah-engah gitu kan ya. Ayu berlahan-lahan menghentikan mobilnya dulu. Dia lemes badan-badan ya, gemetar dia. Bentar ya guys ya, bentar. Aku berhenti dulu sebentar ya. Lemes sekali aku. Si Kimi yang ketakutan bilang, ya enggak, tapi jangan lama-lama. Ayo kita segera keluar dari sini gitu kan. Ya bentar aku minum dulu gitu kan. Si Lisa ngambilin tuh minumnya di tumbler gitu kan. Kasihlah minum ke Ayu dulu. Habis itu ke dia, habis itu ke Kimi ya. Bergiliran lah mereka minum sedikit itu. Sedikit tenang lah setelah beberapa waktu. Minum gitu kan ya, lagi-lagi memutuskan si Lisa. Si Lisa akhirnya memutuskan, kita nyalain murotal yuk, ngaji kita.
selama perjalanan biar nggak diganggu-ganggu lagi sama hal-hal yang seperti itu tadi gitu kan. Dinyalainlah murotal lewat handphone dan audio yang ada di mobil gitu kan, dinyalain lampu rotal sambil melanjutkan perjalanan dengan sisa-sisa tenaga yang ada tentunya. Ayo di sini sudah gak kasihan ya guys ya, bayangin dia tuh sama-sama takut tapi dia tetap harus nyetir ya, dia juga tetap sama aja perempuan gitu kan. Saat katanya melanjutkan perjalanan sambil melihat ke arah Max, kapan sih ini selesainya, kapan ini kita ke jalan yang betul gitu kan, ya sambil lihat masih sih gitu, sambil dilihat masih aja lurus, kayak lurus aja, lurus warna abu-abu nggak ada namanya gitu, sampai kurang lebih setengah jam mereka rasa, setengah jam lah mereka rasa gitu. Ayo ingatnya ya, akhirnya mereka melalui seperti gapura, gapura putih kanan kiri gitu, gapura kecil lah tapi nggak ada nama tulisannya, kayak pembatas antara wilayah satu ke wilayah yang lain gitu lah. Kalau di desa-desa kan ada ya gitu ya, kayak gitu ya. Tidak lama melihat itu, oh, dari jauhan mereka lihat ada jalanan terang gitu, kayak ada jalanan-jalanan terang, ada beberapa rumah, meskipun nggak full rumah tapi masih ada rumah, ada sawah lagi, rumah lagi gitu. Mereka lega lah, ya alhamdulillah ini jalannya terang kali, ada lampu-lampu jalanan gitu, seneng mereka, alhamdulillah ya Allah. Sampai di suatu persimpangan jalan, ada mereka lihat di samping kiri pojok gitu kan, di persimpangan itu ada pos kampling. Di situ ada banyak bapak-bapak yang sedang berjaga, kayak ronda malam gitu kan. Adalah beberapa 4 atau 5 orang gitu ngeronda. Ya gini inisiatif, itu ada pos kampling, berhenti dulu guys. Aku tak tanya bapak-bapak itu, kalau mau pulang ke kota ini lewat mana? Si Ayu nyeletuk, kamu masih punya tenaga, gak takut kamu kalau itu hantu kayak mana? Mereka masih terbawa-bawa yang tadi gitu kan. Ah, masa sih? Enggak lah, kayaknya itu orang, toh mereka sambil makan. Masih ada juga 1-2 motor yang lewat gitu berriwariwi ya. Enggak kok, aku berani, itu manusia kayaknya. Akhirnya ya mereka memutuskan, Kimi dan Lisa yang turun dari mobil untuk tanya ke bapak-bapak itu tadi. Ayu tetap stay ya, sekarang badannya udah mulai nggak enak gitu kan. Jalan Lisa dan Kimi menghampiri bapak-bapak yang duduk di pos kampling itu. Permisi Pak, mau numpang tanya, kata mereka. Ya Mbak, ada apa? Pak, saya mau tanya, kalau mau ke kota A, saya harus lewat mana ya? Kok dari tadi rasanya saya cuma muter-muter aja, ketemu di jalan-jalan kampung. Maaf ya Pak, kata kami ganggu gitu, kata Kimi. Loh, bapak-bapak ada satu. Loh, Mbak ini saya lihat mobilnya dari arah jalan Setapak gitu, kata salah satu si bapak yang ada di pos kampling itu. Alas setapak yang mana ya Pak ya? Kita tadi memang sempat nyasar, ya kayak ke jalanan gelap semak-semak gitulah Pak. Ya itu Mbak, kita bilangnya jalanan setapak. Itu untuk jalan tembusan dari desa kami ke desa yang lain, dari desa seberang yang cukup jauh. Itu nggak semua orang tahu jalanannya loh Mbak. Kita cuman orang-orang lokal situ aja yang, pokoknya orang-orang sana aja yang tahu jalanan itu gitu kan. Jalanan itu dibuat memang untuk kita biar nggak terlalu jauh kalau kita mau ke desa seberang Mbak. Kok Mbaknya lewat situ, ada yang ngasih tahu kah bapak-bapak di sana gitu? Si mereka mendengar itu kayak kaget, jalan setapak gitu kan. Tadi kita cuma mengandalkan Google Map lah Pak, kita cuma ngikutin map aja gitu, kita nggak tahu sama sekali jalan di sini. Jadi makanya kita tanya bapak, kalau kita mau ke kota ini lewat mana? Kita jawab, kita nyasar tadi Pak, kita cuma ngikutin map aja karena kita nggak tahu sama sekali jalanan di sini untuk menuju kota A. Makanya kita tanya bapak, kalau mau ke arah kota ini kita lihat mana ya Pak ya gitu. Walah Mbak kok Isa, tapi kalian nggak kenapa-napa kan ya? Dengan sisa-sisa tenaga si Lisa dan Kimi nggak ngejelasin itu kan, kayak enggak, kita nggak apa-apa kok, sudah ya sudah. Akhirnya ada salah satu bapak di sana baik hati sekali, kayak mau mengantarkan mereka menuju jalan besar gitu. Oh ya udah Mbak, ayo saya anterin sampai ke jalan besar sana biar nggak nyasar-nyasar lagi kalian. Ini udah jam 11 malam, jam 11 malam ternyata guys. Si Lisa dan Kim di situ kaget. Sudah jam 11. Mereka setelah melihat handphone mereka nggak fokus di jam guys, saking paniknya mungkin ya. Ternyata udah jam 11. Jadi tadi dari rumah Mbak jam berapa? Jam 9 sampai jam 9 mereka muter-muter di situ. Belum mereka sampai deket atau jalan besar, belum, masih di kampung-kampung aja. Lama ternyata mereka di sana guys. Ya akhirnya mereka kayak, nggak apa-apa Pak, kita repotin nanti ya. Akhirnya nggak apa-apa kok,
udah ayo bapak antar, paling lo cuman 10 menit lebih sedikit dari sini lah. Oh ya udah pak, makasih ya pak, makasih. Udah nih mereka sambil semangat masuk mobil, sambil bapaknya tadi ada di depan mereka pas ya untuk menunjukkan jalan gitu kan. Mereka masuk, gimana guys, mereka cerita lah, ada bapaknya yang mau bantuin kita untuk ke jalan besar. Si Ayu senang kali di situ. Si Ayu sebenarnya udah nggak ada tenaga sebetulnya ya kan. Alhamdulillah ya Allah gitu. Setelah beberapa menit mereka lewat kampung-kampung ya 10 menit lebih lah. Sampailah mereka di sebuah jalan pantura. Udah terlihat dari jauh nih, banyak kali mobil truk lalu lalang, lampu jalan yang sangat terang. Mereka semakin seneng lah ketemu jalan yang benar gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Turunlah dari mobil mereka bertiga untuk mengucapkan terima kasih kan sama bapaknya, dan juga mau mengganti uang bensin gitulah. Si turun dari mobil, si mereka menghampiri bapaknya, pak makasih banyak ya bapak udah nolongin kita, bapak udah baik banget, ini pak buat ganti beli bensin gitu kan. Oh udah nggak usah nak, bapak ikhlas bantuin kalian, bapak juga punya anak perempuan kayak kalian ini, bapak lihatnya nggak tega gitu kan. Udah nggak usah, pesan dari bapak kalian, ini bapaknya berpesan ternyata sama mereka, pesan dari bapak kalian kalau mau kemana jangan lupa berdoa, jangan lupa ucap salam kemanapun dimanapun, apalagi ke tempat-tempat baru yang belum pernah kalian ke sana. Jangan lupa bersalam, jangan lupa berdoa, karena kita nggak pernah tahu di situ penghuninya itu baik atau enggak, atau usia atau gimana. Diingat-ingat ya nak ya. Ya iya ya pak, iya makasih ya pak ya, jawab mereka kompak kayaknya. Pak makasih ya pak, makasih sekali pak, sambil si Kimi nangis gitu kan, seolah bapak ini tahu gitu kan apa yang sedang terjadi di mereka gitu sebetulnya. Kayak iya pak, iya terima kasih gitu kan. Sudah kalian masuk mobil, lanjutin perjalanan sebelum semakin malam. Nanti tinggal ikutin penunjuk jalan aja ya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kita kalau mau kemana-mana jangan lupa berdoa ya kan guys, jangan lupa ucap salam gitu. Banyak-banyak berdoa karena kita juga perjalanan jauh, apalagi desa-desa kayak gitu, mungkin ya masih banyak pesawan atau ya seperti itulah guys ya. Jadi ya, terima kasih kalian sudah nonton video aku ini, semoga kalian suka ya. Aku baru pertama kali ini guys bikin video, jadi pasti banyak kurangnya. Aku sangat menerima kritik, saran, dan nasihat dari kalian. Pasti aku baca nanti. Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.